Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yoga Putra dari Universitas Muhammadiyah Riau, program studi hubungan masyarakat. Nah, di sini saya sedikit sharing kepada teman-teman semuanya tentang public speaking. Nah, sebelumnya teman-teman harus mengetahui nih public speaking itu apa sebenarnya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yoga Putra dari Universitas Muhammadiyah Riau, program studi hubungan masyarakat. Nah, di sini saya sedikit sharing kepada teman-teman semuanya tentang public speaking. Nah, sebelumnya teman-teman harus Halo guys, kembali lagi nih bersama saya Yoga Putra di channel YouTube-nya Usgan TV. Nah, di video kali ini saya sedikit sharing kepada teman-teman semuanya tentang public speaking. Nah, sebelumnya teman-teman kita harus tahu dulu nih public speaking itu apa sih? Nah, public speaking itu sendiri adalah berbicara di depan umum. Nah, di video kali ini saya akan bagi-bagi sharing kepada teman-teman semuanya yaitu tentang menjadi pemenang di atas panggung melalui skill public speaking. Bagaimana materinya? Ayo simak video ini sampai habis. Come on. Oke guys, nah di sini saya udah punya materinya yaitu tentang menjadi pemenang. Nah, menjadi pemenang di atas panggung melalui skill public speaking. Nah, materi ini ditulis oleh Yoga Putra CPS CDT. Nah, oke, next kita ke slide selanjutnya. Oh iya, sebelumnya saya mau menjelaskan kepada teman-teman semuanya, CPS itu saya dapatkan melalui Sekolah Trainer and Motivator Indonesia, yang mana CPS itu sendiri merupakan Certified Public Speaking in CDT, Certified Digital Trainer. Oke, kita lanjut. Sebelum lanjut ikutin dulu ya medsos kita. Nah, buat teman-teman semuanya nih, sebelum kita masuk ke materinya, jangan lupa dulu dong diikutin dulu media-media sosial kita. Nah, yang pertama ada Instagram, ada @yogaputra2501. Teman-teman jangan lupa di-follow ya Instagram kita @yogaputra2501 dan juga @gaza_management. Nah, di Gaza Management ini teman-teman bakalan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan seputar event yang ada di manajemen kita. Nah, next. Oke, nah teman-teman jangan lupa juga di like YouTube kita. Yang pertama ada Yoga Putra, yang kedua ada Gaza Manajemen, dan jangan lupa juga like YouTube Usgan TV. Next. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya mengenai public speaking, mengenai hal yang lain juga boleh. Teman-teman boleh langsung WA ke nomor saya di 0852 1771 8250. Oke, next.
Nah, ini dia. Susahkah berbicara di depan umum? Nah, ini saya mau tanya dulu nih kepada teman-teman semuanya. Susahkah berbicara di depan umum? Nah, ada yang bilang susah, ada yang bilang mudah, ada yang bilang agak-agak susah, ada yang bilang agak-agak mudah. Nah, jawabannya adalah berbicara itu mudah. Nah, susahkah berbicara di depan umum? Nah, jawabannya adalah berbicara itu mudah. Mudah banget. Nah, seperti saat sekarang ini kita berbicara mudah aja. Nah, teman-teman ketika ketemu ketemu sama temennya, ketemu sama orang yang dikenal, ketemu sama sahabatnya, ketemu sama pacarnya, ketemu sama orang tuanya, ketemu sama keluarganya, teman-teman bicara di situ, teman-teman merasa mudah, merasa susah, apa merasa mudah? Tentunya mudah kan? Nah, susahkah berbicara di depan umum? Berbicara itu mudah. Next. Oke. Siap berbicara? Nah, teman-teman semuanya siap berbicara? Jawabannya, saya siap berbicara. Nah, ketika saya bertanya siap berbicara, nah teman-teman jawabnya, saya siap berbicara. Oke, next. Oke, ada suatu kutipan dari saya, niat saja tidak cukup untuk menjadikan orang sukses, tetapi butuh kesungguhan untuk action. Nah, teman-teman punya niat nih untuk sukses, tapi niat teman-teman itu aja nggak cukup untuk buat teman-teman menjadi sukses. Tapi teman-teman harus butuh action untuk menuju kesuksesan tersebut. Sebagaimana yang dikatakan dalam agama kita, orang yang berdoa tanpa berusaha berarti dia sombong. Orang yang berdoa tanpa berusaha berarti dia bohong. Orang yang berusaha tanpa berdoa berarti dia sombong. Nah, niat saja tidak cukup untuk menjadi seseorang itu menjadi sukses. Namun apa yang membarenginya? Untuk menjadi sukses teman-teman juga butuh niat, tetapi juga dibarengi dengan action. Nah, kalau teman-teman hanya punya niat tetapi teman-teman nggak ada action, nah bagaimana teman-teman menjadi sukses? Nah, oke, next. Oke, 4 tips mahir public speaking. Nah, di sini saya bakalan sharing kepada teman-teman semuanya ada 4 tips mahir dalam berpublic speaking. Apa-apa aja itu? Yang pertama, ada berpikir positif. Nah, teman-teman sebelum melakukan public speaking, sebelum berbicara di depan umum, teman-teman harus berpikir positif. Berpikir positif terhadap apa? Berpikir positif terhadap diri teman-teman sendiri. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ketika teman-teman naik ke atas panggung, melakukan public speaking, teman-teman mesti berpikir positif bahwa teman-teman itu bisa. Nah, jangan berpikiran sebelum teman-teman naik ke atas panggung, jangan berpikiran, aduh, saya bisa nggak nanti ya? Aduh, saya grogi nggak nanti ya? Saya bisa nggak ya? Nah, itu mesti teman-teman hindari. Karena ketika teman-teman berpikiran seperti itu, maka nanti teman-teman bakalan ngeblank di atas panggung. Percaya demikian. Oke, next. Yang kedua, percaya diri. Wah, ini dia. Tips yang kedua. Kalau tips yang pertama berpikir positif, tips yang kedua, teman-teman harus percaya diri. Percaya diri dalam hal apa? Percaya diri terhadap kemampuan yang teman-teman miliki. Nah, di antara 4 tips mahir public speaking, yang pertama ada berpikir positif, yang kedua ada percaya diri. Nah, teman-teman sebelum melakukan public speaking, teman-teman harus percaya. Teman-teman harus percaya diri, percaya terhadap diri teman-teman sendiri, percaya terhadap kemampuan yang teman-teman miliki. Nah, next.
Yang ketiga, teknik vokal. Nah, ini penting banget teman-teman ketahui. Dalam berpublic speaking, teman-teman harus memiliki teknik vokal. Nah, teman-teman dalam berpublic speaking, vokalnya itu harus jelas. Nah, ketika teman-teman berpublic speaking namun vokalnya tidak jelas, nanti audiens bakalan bingung, audiens bakalan bosan dengan apa yang teman-teman sampaikan. Kenapa? Karena vokal teman-teman nggak jelas. Apa yang teman-teman sampaikan nggak jelas. Akhirnya apa? Membuat audiens kita menjadi bosan. Nah, ini perlu dihindari dalam berpublic speaking. Next, yang terakhir, bahasa tubuh. Nah, di antara 4 tips mahir public speaking, teman-teman dalam berpublic speaking mesti menggunakan bahasa tubuh. Seperti apa bahasa tubuh? Mimik teman-teman, mimik gaya teman-teman dalam berbicara. Nah, ketika teman-teman dalam berpublic speaking hanya datar saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu tentang mahir public speaking dalam usia remaja. Asal teman-teman ketahui, public speaking itu adalah sangat penting dalam diri kita. Nah, ketika teman-teman berbicara seperti itu tanpa menggunakan bahasa tubuh, maka audiens juga bakalan bosan terhadap kita. Nah, apa yang mau diambil dari pembicaranya? Betul nggak? Ketika teman-teman berbicara nih di depan umum, tapi teman-teman hanya bicara aja, nggak ada bahasa tubuhnya. Lalu, yang unik dari kita apa? Yang mau diambil, ya yang menarik perhatian audiensnya yang mana gitu. Nah, tetapi ketika teman-teman menggunakan bahasa tubuh, audiens bakalan tertarik sama kita dan akan melihat fokus kepada kita. Namun ketika teman-teman hanya berbicara saja tanpa menggunakan bahasa tubuh, nanti bisa jadi audiensnya bakalan bosan terhadap materi kita. Next ke slide selanjutnya. Oh ya, sebelumnya, saya ulangi lagi, ini 4 tips mahir public speaking. Yang pertama ada berpikir positif, yang kedua percaya diri, yang ketiga teknik vokal, yang keempat teman-teman harus memiliki bahasa tubuh. Oke, next. Tips tampil percaya diri meningkat drastis. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang 4 tips mahir public speaking. Nah, sekarang kita berbicara tentang tips tampil percaya diri meningkat drastis. Seperti apa dia? Ikuti terus video ini. Oke. Ambil buku catatan. Nah, teman-teman silakan diambil buku catatannya. Supaya apa? Untuk mencatat nilai-nilai penting yang ada di dalam materi saya. Oke. 1. Memulai pembicaraan terlebih dahulu. Nah, untuk meningkatkan kepercayaan diri teman-teman, teman-teman mesti memulai pembicaraan terlebih dahulu. Maksudnya apa? Nah, ketika teman-teman ketemu dengan orang asing, ketemu dengan orang yang belum teman-teman kenal, misalnya entah di jalan, entah waktu nunggu bis, entah waktu nunggu ojek, waktu mau pulang kampus. Nah, teman-teman ketika duduk bersebelahan dengan orang, nah teman-teman ketika itu mesti memulai pembicaraan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya meningkatkan kepercayaan diri teman-teman. Entah teman-teman kenalan dulu, Assalamualaikum Pak, bagaimana kabar? Bukan, Assalamualaikum Pak, mau kemana? Lagi apa? Gitu. Teman-teman tanya aja. Untuk meningkatkan kepercayaan diri teman-teman, teman-teman mesti memulai pembicaraan terlebih dahulu kepada orang lain. Nah, ketika teman-teman sudah berhasil seperti itu, maka teman-teman sudah berusaha untuk meningkatkan kepercayaan diri teman-teman sendiri. Oke, next. Oke. Anda adalah orang yang berharga, sehingga jangan menunggu orang lain untuk bicara. Aduh. Oke. Anda adalah orang yang berharga, sehingga jangan menunggu orang lain untuk bicara. Nah, teman-teman mesti memulai pembicaraan terlebih dahulu. Oke, biasakan baca catatan Anda setiap malam. Nah, semua yang teman-teman tulis hari ini, dan semua yang teman-teman tulis di dalam kelas, apapun yang disampaikan oleh dosen yang teman-teman tulis, biasakan membaca catatan teman-teman di setiap malam sebelum teman-teman tidur. Supaya apa? Supaya semua materi-materi itu ingat di kepala kita. Oke, next.
Yang kedua, berbicara dari hati. Nah, teman-teman, ketika kita meningkatkan kepercayaan diri, tips yang selanjutnya untuk meningkatkan kepercayaan diri kita mesti berbicara dari hati kita. Oke, next. Oke, berlatih menggunakan perasaan saat berbicara. Coba bicara di hadapan cermin sesuai dengan perasaan dan sesuaikan dengan ekspresi. Misal, sedih, gembira, semangat. Yuk kita praktek. Nah, oke. Nah, teman-teman, untuk meningkatkan kepercayaan diri kita, yang kedua yaitu berbicara dari hati. Berbicara dari hati di sini maksudnya gimana? Nah, kita itu berbicara mesti melihat situasi dan kondisi. Nah, ketika kita bersedih, maka bicaralah dengan gaya yang sedih. Ketika kita gembira, maka bicaralah dengan gaya kita saat gembira. Ketika kita semangat, maka berbicaralah di saat kita dengan gaya kita yang bersemangat. Contohnya, misalnya seperti ini. Teman-teman mendengar kabar duka. Ada seorang teman kita lagi berduka, lagi kemalangan misalnya. Nggak mungkin kan teman-teman menyampaikannya dalam keadaan gembira. Mesti teman-teman menyampaikannya dalam keadaan bersedih. Nah, masa iya orang lagi berduka teman-teman? Hei, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah, si Anu, si A, si B. Nggak mungkin kan teman-teman berbicara seperti itu. Namun ketika dalam kondisinya seperti itu, teman-teman mesti berbicara menggunakan bahasa yang sedih. Nah, seperti apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah salah seorang saudara kita si A dalam bla 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 segala macam. Nah, seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan berbicara dari hati. Nah, ketika kita semangat, teman-teman mesti menyampaikan dalam keadaan semangat. Ketika teman-teman bergembira, teman-teman mesti menyampaikan dalam keadaan gembira. Nggak mungkin kan dalam keadaan gembira, teman-teman menyampaikannya dalam keadaan sedih. Oke, next. Yang ketiga, persiapan maksimal. Untuk meningkatkan kepercayaan diri teman-teman tampil di depan umum, teman-teman mesti mempersiapkan dengan maksimal. Teman-teman mesti mempersiapkan materi teman-teman dengan semaksimal mungkin. Tips yang ketiga, persiapan maksimal. Menguasai materi itu penting sekali. Nggak pernah latihan, santai, nyepelehin, batas waktu. Teman-teman nih mau tampil di depan umum, mau tampil di atas panggung, mau berpublic speaking. Namun teman-teman nggak pernah latihan. Teman-teman santai, teman-teman nyepelehin. Lalu teman-teman mau tampil dengan maksimal. Lah bagaimana caranya? Untuk itu, teman-teman mesti menguasai materi teman-teman terlebih dahulu. Selanjutnya, keberhasilan tampil berbicara adalah sumbangan terbesar dari persiapan maksimal. Ketika teman-teman sudah menguasai materi, teman-teman sudah latihan, teman-teman udah bekerja keras, maka ketika teman-teman tampil di depan umum dengan semaksimal mungkin, dengan yang bagus, maka itu adalah suatu penghargaan yang besar yang teman-teman dapatkan. Oke, next. Saat Anda yang yakin bisa, maka saat itu Anda bisa. Nah, ini kuncinya. Ketika teman-teman yakin dalam diri teman-teman kalau teman-teman itu bisa berbicara di depan umum, bisa berpublic speaking, bisa menyampaikan suatu hal di depan umum, maka di saat itu teman-teman bakalan bisa. Namun, sebelum tampil saja teman-teman sudah was-was, saya bisa nggak ya? Saya bisa nggak ya? Saya dapat nggak ya? Nah, di saat itu teman-teman sudah gagal. Oke, next. 4. Tips yang keempat. Harus mengetahui nih public speaking itu apa sebenarnya. Nah,
Oke guys, nah tips yang keempat untuk meningkatkan kepercayaan diri kita secara drastis, kita mesti memiliki rasa nyaman. Rasa nyaman seperti apa? Ini dia. Pastikan Anda senang, pastikan Anda senang, bahagia, penampilan atau pakaian yang menarik. Nah, maksudnya seperti apa? Sebelum teman-teman melakukan public speaking, pastikan kalau hati teman-teman sedang dalam keadaan senang dan bahagia. Jangan dalam keadaan tertekan. Nah, yang kedua, sebelum teman-teman melakukan public speaking, pastikan pakaian atau penampilan teman-teman itu menarik. Entah teman-teman pakai batik, teman-teman pakai kemeja, dan teman-teman pakai jas, entah teman-teman pakai kostum lain. Pokoknya perhatikan penampilan teman-teman dan usahakan penampilan teman-teman itu, pastikan penampilan teman-teman itu pakaian kostum yang teman-teman gunakan membuat teman-teman nyaman. Kalau teman-teman tidak nyaman dengan kostum teman-teman tidak nyaman dengan baju teman-teman, bagaimana teman-teman mau tampil maksimal di depan umum? Sementara teman-teman sendiri sibuk dengan pakaian teman-teman di atas panggung tanpa mempedulikan materi yang mau teman-teman sampaikan. Jadi tips yang keempat apa? Rasa nyaman. Pastikan sebelum tampil di depan umum, teman-teman memiliki rasa nyaman. Next. 4 tips teknik vokal. Nah, yang pertama kita sudah belajar tentang 4 tips mahir public speaking. Selanjutnya teman-teman kita udah belajar tentang cara meningkatkan kepercayaan diri secara drastis. Yang keempat kita belajar tentang 4 tips teknik vokal. Nah, apa-apa saja dia? Yang pertama, intonasi. Nah, teman-teman dalam berpublic speaking mesti menggunakan intonasi rendah, intonasi tinggi, intonasi sedang, sedih, senang, gembira, semangat. Oke. Selanjutnya yang kedua, artikulasi. Artikulasi teman-teman dalam menyampaikan materi mesti jelas. Itu cara meningkatkan teknik vokal kita. Selanjutnya, aksentuasi. Teman-teman dalam berpublic speaking harus memiliki aksentuasi. Selain intonasi, artikulasi, yang ketiga aksentuasi. Yang keempat, speed. Teman-teman harus memiliki speed dalam berpublic speaking dan dalam meningkatkan teknik vokal teman-teman sendiri. Next. Siapapun bisa menjadi sukses, namun Tuhan juga melihat siapa bersungguh-sungguh menjalani prosesnya. Nah, teman-teman, semua kita itu bisa loh jadi sukses. Tapi kuncinya teman-teman mesti berusaha dan mesti bersungguh-sungguh. Teman-teman nggak bisa mau sukses hanya dengan doa saja, nggak bisa. Tapi teman-teman harus membarenginya dengan usaha dan sungguh-sungguh. Semangat untuk sukses. Next. Oke. Pesawat bisa terbang sekalipun melewati arah yang berlawanan. Jangan ragu dan jangan malu. Asah potensi Anda, saatnya Anda tampil mahir berbicara. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Mungkin sekian dulu materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan juga teman-teman dapat diamalkan dalam berpublic speaking, dapat dipraktikkan ketika teman-teman ditunjuk menjadi seorang pembicara di depan umum. Saya ada pantun untuk teman-teman. Anak ikan suka dimanja, lucunya kalau sedang menari. Hari ini kita belajar bersama, hari esok kita berjumpa lagi. Saya Yoga Putra CPS. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada silap dan kata, saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini dapat kita amalkan dalam berpublic speaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.